Fi di dalam, kulubi hati-hati, ya, di atas sudah ada. Ini juga ada. Him sama kalimatnya kan ya. Cuma di depan yang berbeda. Kalau ini ala. Ala apa artinya? Atas. Kalau fi di dalam. Kalau bi dengan. Kalau min dari. Ini namanya huruf-huruf jer, huruf-huruf kasroh kan ya. Hum mereka Allahu wa lahum bagi mereka. Kalau lahum itu bagi mereka, azabun siksa, azab ya azab. Bi dengan ma apa yang, maradun penyakit, maradun penyakit, maradun apa artinya? Penyakit. Jadi bahasa Arabnya penyakit maradun. Kalau orang yang sakit maridun. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada ayat kata Allah, famangka minkum maridon au ala safarin. Maka kalau ada di antara kalian yang lagi sakit atau tengah perjalanan, boleh tidak berpuasa. Ya. Maradun, marid. Kalau orang sakit marid. Ya. Kalau penyakit maradun. Maradun penyakit. Fa maka zada menambah. Zada menambah. Zada apa artinya? Menambah. Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Alimun apa artinya? Yang pedih. Baca Al-Quran pun juga kita harus hati-hati terutama dalam menjaga makhraj. Ya, seperti ini jangan sampai kita bacanya azabun alimun. Nah, ya kan ya? Kalau enggak berhati-hati, karena artinya itu bisa berubah fatal. Yang seharusnya siksa yang pedih bisa berubah menjadi siksa yang pinter. Dari mana pinter ini kan ya? Pinter berarti ya bisa cari sendiri nanti kan ya orang yang akan disiksa kan ya. Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Alimun apa artinya? Yang pedih. Kanu mereka adalah. Kanu mereka adalah. Kanu apa artinya? Mereka adalah alimun yang pedih. Kanu mereka adalah yakdzibuna mereka berdusta. Yakdzibuna mereka berdusta. Yakdzibuna apa artinya? Mereka berdusta. Kanu mereka adalah. Kanu mereka adalah. Kanu mereka adalah. Kanu apa artinya? Mereka adalah alimun yang pedih. Yakdzibuna mereka berdusta. Maradun penyakit. Fazada maka menambah. Fazada apa artinya? Maka menambah. Fazada maka menambah. Maradun alimun yang pedih. Kanu mereka ada. Yakdzibuna mereka berdusta. Yakdzibuna mereka berdusta. Kanu
Mereka adalah alimun, yang pedih, maradun, fazada, maka menambah, kanu, mereka adalah alimun yang yakdzibuna, mereka bermaradun, fazada, maka menambah, yakdzibuna, kanu, alimun, kanu, fazada, maka kanu, yakdzibuna, alimun, maradun, kanu, mereka alimun, maradun, yakdzibuna, alimun, fazada, kanu, mereka. Nah, kayaknya udah hafal nih Pak ya. Cepat hafal di sini memang Pak. Buktinya tak bawa buku, hafal kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kulubi, hati-hatihim, mereka maradun, penyakit, fazada, maka menambahum, mereka Allah maradon, penyakit, dan lahum, bagi mereka azabun, siksa, alimun, yang pedih, dengan apa yang kanu, mereka adalah yakdzibuna, mereka berdusta, fi qulubi him maradun, fazada, maka Allahu maradon, lahum, bagi mereka azabun, alimun, apa yang kanu, mereka ada yakdzibuna, mereka berdusta. Coba kita baca pelan-pelan. Di dalam mereka, maka menambah mereka Allah penyakit, dan bagi mereka siksa yang pedih, dengan apa yang mereka adalah, mereka berdusta. Sekali lagi, di dalam hati-hati penyakit, maka menambah mereka Allah penyakit, dan siksa yang pedih, dengan mereka adalah, mereka berdusta. Di atasnya mereka menipu dan orang-orang beriman, dan tidak mereka menipu kecuali diri-diri mereka, dan tidak mereka menyadari. Di dalam penyakit maka menambah mereka Allah penyakit, dan bagi siksa yang
pedih dengan apa yang mereka adalah mereka berdusta. Jadi kata Allah fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Jadi di dalam hatinya orang-orang munafik itu gumpalan penyakit di dalam. Fazadahumullahu marado, maka menambah mereka Allah terus dibiarkan oleh Allah penyakitnya bertambah, komplikasi hatinya. Tapi ya, kalau orang sudah komplikasi bahkan susah diobati kan ya. Hati kalau udah komplikasi itu juga susah diobati. Ada riaknya, ada dengkinya, ada hasutnya, ada sombongnya, ada ujubnya, semuanya ada dalam hatinya. Sumber utama penyakitnya adalah munafik. Ya. Jadi munafik itu akar penyakit. Sehingga kalau itu tidak dihilangkan, kita biarkan, maka penyakit itu akan bertambah bermacam-macam dalam hatinya. Ya. Sehingga azabun alimum bima kanu yaktibun. Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang pedih. Ya. Dalam Quran Allah mengatakan innal kafirina wal munafikina fi nari jahannama jami'an. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang munafik semuanya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya. Karena mereka sudah melakukan penipuan kan ya. Yang ditipu adalah Allah. Berawal dari mereka itu berdusta sehingga mereka ingkar, pura-pura beriman. Jadi kata Allah fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka penyakit. Ya seperti itu. Makanya kita kan oleh Rasulullah itu kan diajari kan ya cara untuk menghilangkan sifat nifak. Apa itu? Kata Rasulullah, athqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya wasubhi. Athqalus sholat, yang paling berat dilakukan oleh orang munafik sholat itu adalah sholat isya dan subuh. Agar kita bisa menyembuhkan, menghilangkan, ataupun kita mentiadakan sama sekali kan ya, menghilangkan, menutup hati kita dari sifat nifak, maka harus bisa menjaga kedua sholat itu, terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya. Karena sholat isya dan sholat subuh bisa membersihkan hati seseorang. Tidak hanya dari penyakit munafik, tapi dari segala macam penyakit hati. Kan ya? Penyakit hati ini adalah sumber daripada kejelekan, keburukan perbuatan seseorang. Jadi seseorang itu Pak akan nanti terjangkit dua penyakit yang akan diderita. Ada penyakit yang si penderitanya itu dia lebih tahu daripada orang lain. Bahkan orang lain itu dia kalau nggak dikasih tahu nggak tahu itu. Penyakit apa itu Pak? Penyakit dohir. Kita kalau sakit gigi yang tahu siapa? Kita kan, dokter nggak tahu sekalipun spesialis gigi kan ya. Baru nanti kalau konsultasi, sakit apa Pak? Gigi loh, kan masih nanya kan ya. Seharusnya spesialis gigi harus tahu kan ya. Itu penyakit dohir. Ada penyakit yang justru orang lain lebih tahu daripada penderitanya. Apa itu? Penyakit hati. Kalau kita sombong yang tahu siapa? Orang. Dan nanti kalau ada orang yang mau menyembuhkan itu kita kadang nggak terima. Sombong amat sih Pak. Kata siapa? Nah ya kan ya gitu. Padahal orang lain itu Pak yang tahu Pak. Kita hasut yang tahu orang, bukan diri kita. Nah, itulah penyakit yang berbahaya. Kita ria itu yang lain orang, yang tahu itu orang lain. Ya. Itu yang paling berbahaya kata Rasulullah. Apa yang menyebabkan hati ini dia terkena penyakit itu adalah dosa. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan begitu kata Allah. Bal rona, di situ ada sakta kan ya. Bahkan membercai, membekasi ala qulubihim, atas hati-hati mereka, maka nu yaksibun, apa yang mereka perbuat. Jadi segala perbuatan dosa-dosa kemaksiatan seseorang itu terkumpulnya di dalam hati, membekasnya dalam hati. Kalau hati ini dibiarkan terus terbekasi dengan perbuatan dosa kita, maka hati ini akan terus menjadi
keras. Dan ya, oleh karena itu maka kita oleh Allah diperintahkan untuk selalu beristighfar. Dan ya. Jadi kata Allah, di dalam hati-hatinya orang munafik itu terdapat gumpalan penyakit yang terus oleh Allah dibiarkan penyakit itu bertambah, yang di sini Allah membahasakan fazadahumullahu maradha, dan menambahkan pada mereka Allah penyakit membiarkannya, walahum adzabun alim, pada akhirnya mereka mendapatkan siksa yang pedih, bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka adalah mereka berdusta. Ya, mudah-mudahan saja hati kita ini oleh Allah dibersihkan dari segala penyakit buruknya hati, karena Allah hanya mau menerima hati seorang nanti yang bersih. Yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tak ada manfaatnya lagi anak dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, sehat, bersih. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana cara untuk membersihkan hati? Di antaranya ya ini, belajar Al-Quran. Agar kita tahu tuh maksudnya, oh seperti ini penyakitnya, seperti ini perbuatannya. Agar kita bisa menghindarinya. Ya. Jadi paham Pak ya? Ya, Allah.